لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para calon jamaah haji tahun ini, khususnya adalah calon jamaah haji Kabupaten Tulung Agung tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023. Saya secara pribadi mengucapkan selamat bahwa panjenengan semuanya tahun ini sudah ditakdirkan oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji. Semoga takdir Allah ini betul-betul penuh dengan ridhonya, penuh dengan welas asihnya, dan penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan semuanya bisa berangkat haji dengan sehat walafiat, dengan lancar, berangkat utuh jumlahnya, kundur nanti juga utuh jumlahnya dengan menyandang haji yang mabrur dunia akhirat. Para jamaah haji yang berbahagia khususnya di Kabupaten Tulung Agung, umumnya di semuanya, baik di Jawa Timur maupun dimanapun berada, saya saat ini betul-betul berbangga, ingin sekedar membantu dalam rangka membantu masalah perbekalan jamaah haji semuanya. Jadi mulai awal sampai akhir perbekalan ini kita tata demikian rupa biar tidak ada yang kelewatan. Dan perbekalan ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan masalah sah dan tidaknya haji, tapi tanpa berbekalan yang lengkap, perbekalan yang sesuai dengan kebutuhan, maka akan bisa mengganggu haji panjenengan semuanya. Perlu diketahui para calon jamaah haji khususnya Kabupaten Tulung Agung atau dimanapun berada, perbekalan ini adalah kita bawa karena kebutuhan kita, bukan karena keinginan kita. Betul-betul yang kita butuhkan saat kita berangkat sampai nanti di Makkah atau Madinah, bukan keinginan kemudian semuanya akan kita bawa, tidak. Karena aturan tahun ini para calon jamaah haji yang berbahagia, panjenengan semuanya berangkat hanya dibolehkan koper besar atau koper bagasi hanya dibolehkan dengan bobot 20 kilo. Kemudian koper kecil atau koper dulu dikatakan tas tenteng maksimal hanya 7 kilo. Kemudian ada tas yang ketiga adalah tas dokumen atau tas paspor. Para calon jamaah haji, mari kita mulai, dan sekali lagi semoga bantuan saya ini betul-betul bisa manfaat dan barokah, kemudian bisa menghantar haji yang mabrur. Saya dengan keluarga juga ketularan, betul-betul bisa sowan ke Baitullah, sowan ke Makkah dan Madinah berkali-kali dengan keadaan sehat walafiat dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Para calon jamaah haji yang berbahagia, mari kita mulai. Yang pertama perlu diketahui bahwa tahun ini kopernya tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Ada 3 jenis koper yang kita terima, yaitu ada 3 jenis tas yang kita terima. Kita peragakan bersama-sama. Yang pertama ini kita buka bersama-sama. Ini adalah koper besar, ya. Koper besar atau koper bagasi. Kenapa dikatakan koper bagasi? Karena letaknya nanti adalah di bagasi pesawat. Kemudian yang kedua, kita menerima adalah koper kecil. Koper kecil ini bisa juga dikatakan koper kabin. Nah ini koper kabin, ini semacam ini. Terus di dalamnya juga ada, ini saya letakkan di atasnya sini, ini koper kabinnya. Kemudian ada juga para jamaah haji yang berbahagia, kita menerima tas semacam ini. Ini dulu namanya tas paspor, sekarang dikatakan populernya adalah tas dokumen. Terus kita menerima lagi, nah ini 2 pembungkus
koper bagasi atau koper kabin. Nah, juga kita menerima satu set buku-buku manasik, bukunya sekaligus doa-doanya. Sudah ini. Kalau sudah semuanya, mungkin di antara penjenengan ada yang belum menerima, ditunggu aja dulu. Yang sudah menerima, mari kita praktekkan bersama-sama biar tidak ada yang kelewatan satupun. Ya, kita mulai para semuanya yang berbahagia. Yang pertama, kita barang-barang semuanya yang rencana kita butuhkan, kita bawa, semuanya dikumpulkan. Jangan sampai ada yang kelewatan. Ini semuanya sudah saya kumpulkan. Ada di sebelah kanan saya, ada di sebelah kiri saya, semuanya sudah. Yang pertama kita singkirkan dulu. Jangan sampai kelewatan, karena ada beberapa kasus ada terlanjur masuk koper besar atau koper bagasi, lah ternyata barang itu harus kita pakai saat berangkat. Saat berangkat yang perlu dipersiapkan apa? Yaitu satu setel baju, yaitu batiknya adalah batik nasional. Ini bawahannya, ini atasannya, kita singkirkan dulu. Jadi sama sekali ini tidak masuk koper dan tas apapun. Pertama ini kita singkirkan. Ini bawahan dengan bajunya. Kemudian ini kerudungnya kita singkirkan yang akan kita pakai. Kemudian ini juga saya lengkapi sepatunya yang akan kita pakai. Kita singkirkan dulu. Ini nanti berangkat harus dipakai biar tidak katut masuk koper manapun. Sudah, ini kita siapkan ini, kemudian kita lengkapi. Ya, yang akan berangkat kita sisihkan sekarang. Ini khususnya adalah yang perempuan, pakai kaos kaki. Kalau laki-laki tidak pakai kaos kaki. Kemudian yang juga kita pakai berangkat ini kita satu set bagian daleman. Ini juga penting. Nanti nggak pakai daleman bisa masuk angin. Ini kita singkirkan ini. Sudah, ini sudah nggak usah diutek-utek. Nanti dipakai saat kita berangkat selesai aman. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita melengkapi dulu untuk tas dokumen. Apa isinya tas dokumen ini? Para jamaah haji yang berbahagia dimanapun berada, tas ini isinya adalah yang pertama adalah surat kesehatan. Ini surat kesehatan yang berwarna kuning dimasukkan di sini. Terus kemudian karena kita sudah menerima buku semacam ini, ya, isinya adalah 3. Ini yang 2 dimasukkan tas dokumen. Ini doa-doa dimasukkan. Ini sudah buku kesehatan sudah saya masukkan, doa-doa sudah saya masukkan. Buku yang ini dimasukkan di koper kecil atau koper kabin, ya. Nah, kemudian lagi yang perlu dimasukkan adalah ini. Karena saya kadang sewaktu-waktu membaca saya pakai yang majmuk kecil, saya masukkan. Nah, ini buku panduan misalnya. Nah, ini perlu lagi diusahakan juga ada buku kecil, catatan kecil dengan pulpennya. Ini dimasukkan di sini. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita catat, diletakkan di tas dokumen ini. Yang tidak kalah pentingnya lagi tasbih. Nah, tasbih bisa semacam ini, bisa yang cedik-cedik itu monggo, ini tasbih. Lagi dimasukkan di sini obat yang kira-kira dipakai, ya, dipakai setiap saat. Ini saya wadahi semacam ini. Ini ada minyak, kemudian ada obat yang kira-kira vitamin dan sebagainya sedikit aja. Nanti obat yang lain itu masuk dengan di koper kabin. Ini dokumen sedikit. Masih cukup. Kalau masih cukup jangan lupa ini permen sedikit aja. Untuk apa? Nanti di pesawat, waktu pesawat itu sudah mulai naik, kadang-kadang ke telinga mendengung, itu dipakai untuk ngemut permen. Itu untuk mengurangi biar telinga kita tidak bengung. Sudah saya masukkan. Nah, yang saya masukkan sini lagi yang perlu diketahui, kacamata hitam. Nah, ini saya masukkan di sini. Nah, saya masukkan lagi adalah tempat uang. Uang saya membawa dompet kecil 2. Perlu diketahui. Kenapa kok 2? Yang satu ini khusus rupiah.
Jadi rupiah berapapun di sini, ini saya letakkan di sini. Nah ini biar ringkes, saya taleni karet. Ya mak-mak naleni karet, ini uang rupiah. Saya letakkan sendiri. Terus kemudian dompet yang satu lagi, ini khusus isinya adalah real. Masalahnya apa? Saya khawatir tidak bisa membedakan kadang-kadang antara rupiah dengan real. Akhirnya saya membawa dompet kecil, yang satu adalah untuk rupiah, yang satu ini adalah khusus untuk real. Jadi biar tidak tertukar kalau sewaktu-waktu untuk belanja membeli apapun. Ini saya masukkan di sini. Nah, perlu diketahui ini sudah saya anggap cukup HP. Nah, HP dengan kacamatanya, jangan lupa kacamata bacanya. Kalau memang sudah waktunya, seperti saya kan butuh kacamata baca, ini sudah saya masukkan. Masih cukup. Jadi kita cukupkan di sini. Ini saya tutup semacam ini. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kita menerima paspor dan sebagainya, letakkan di sini juga. Kemudian kalau kita menerima living cost dan sebagainya, ini diletakkan di sini juga. Letaknya ini di belakangnya namanya tas dokumen ini masih ada. Ini bisa untuk meletakkan uang. Jadi meletakkan uang kalau bisa jangan dijadikan satu, bisa dijadikan beberapa tempat. Di sini juga masih ada untuk tempat yang lain. Nah, misalnya tempat apa dan sebagainya, ini juga masih ada. Kemudian di sini juga ada, misalnya meletakkan sesuatu, di sini juga ada. Ini lengkap banget tas dokumen ini dan cukup besar. Jadi apapun bisa masuk, keletikan, apa makanan kecil ini juga bisa masuk. Cukup, ini sudah semuanya paham apa isinya. Sekali lagi, dokumen itu kita hanya cukup membawa paspor. Paspornya nanti waktu di Sukolilo kita menerima, kemudian nanti menerima gelang dan sebagainya, cukup itu. Dikatakan koper kabin karena koper ini tidak masuk bagasi, tapi nanti diletakkan di kabin di atas kepala kita waktu kita duduk di pesawat. Apa isinya? Yang pertama isinya adalah karena kita yang Tulung Agung tahun ini adalah gelombang 2, jadi jangan lupa untuk ikhramnya laki-laki maupun perempuan satu tes masuk di dalam perci. Sekali lagi, karena kita gelombang 2, maka baju ikhram baik laki-laki maupun perempuan ini masuk koper kecil. Nah, ini sudah, perhatikan ini. Misalnya ini sudah kami tata untuk baju ikhramnya, karena saya perempuan. Nah, ini baju ikhram saya beserta kerudungnya warna putih berupa jubah. Nah, ini saya masukkan di sini. Nah, kalau bapak-bapak membawa baju ikhramnya cukup satu setel aja sudah cukup. Ini koper kecil diisi baju ikhram satu setel itu sudah penuh, dan koper ini hanya maksimal 7 kilo. Nah, sebelum saya menata di dalam koper ini, perlu diketahui para pemirsa semuanya, barang-barang yang akan dibawa kalau bisa sebelum diwadahi itu diperkirakan kilonya, bobotnya. Jadi jangan semuanya langsung dimasukkan, setelah itu kurang, setelah itu berlebih dan sebagainya. Jadi diperkirakan misalnya baju ini kira-kira setengah kilo sudah masuk. Jangan lupa ya, untuk alat ibadah. Untuk alat ibadah ini ya toh, untuk alat ibadah ini saya membawa ruko dengan sajadahnya. Sudah masuk sini. Jangan lupa satu setel. Jadi satu alat mandi. Karena di Sukolilo ya ada satu hari kita ada beberapa kali mandi. Ini alat-alat mandi saya masukkan di sini semua sudah. Ini ada loh, ini lengkap, ada sabunnya dan sebagainya. Ini satu set untuk mandi, biar lebih rapi saya letakkan begini. Nah sudah. Nah setelah itu ya, setelah itu kita yang perlu masuk ini lagi adalah baju yang kira-kira untuk ganti hanya satu kali saja di Sukolilo.
Ya, ini sudah saya wadahi semacam ini. Ini lengkap dengan kaos kakinya, dengan dalemannya. Berangkat tadi, daleman itu membawa satu set daleman lagi. Ini sudah saya letakkan di sini. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya lagi, di sini ada sandal. Ya, sandal ini juga nanti kan saya berangkat pakai sepatu, mungkin di Sukolilo ke kamar mandi dan sebagainya, saya masukkan sandal di sini. Kalau ini sudah selesai, nah ini jangan lupa power bank. Power bank ini kalau penjenengan semuanya akan membawa power bank, tidak boleh dimasukkan ke dalam koper besar atau koper bagasi. Ini diletakkan di dalam koper kabin. Ini sudah saya masukkan di sini. Udah cukup. Lah, ini juga buku manasik saya masukkan di sini. Nah, ini kemudian handuk walaupun toh kecil untuk mandi di Sukolilo misalnya, ini satu. Lah, jangan lupa kresek kosong. Untuk apa? Ini untuk mewadahi baju-baju nanti yang kotor, anduk yang basah dan sebagainya. Ini jangan lupa. Ini sudah saya bawa. Kalau sudah ini selesai, berarti saya anggap sudah selesai ini semuanya. Kemudian kalau ini sudah selesai, kita tutup. Nah, kita tutup. Nah, ini kita anggap ini sudah selesai. Nah, untuk menutupnya, untuk mengemasnya, biar kelihatan rapi, ini yang paling atas sendiri, penjenengan kasih barang yang bisa menutup segalanya. Ini pas anduk saya yang kecil ini, saya beginikan. Nah, ini. Nah, setelah itu, ini dikaitkan ini. Seperti biasanya koper-koper yang lain, ya kita kaitkan. Nah, untuk mengaitkan ini biar betul-betul bisa. Nah, ini ya sudah rapi, kita tutup. Kemudian kita singkirkan sebentar. Nah, diusahakan kaitannya apa itu namanya, untuk apa bahasa Indonesianya lerekan itu apa bahasa Indonesianya lerekan? Nah, lerekan nih resleting ya. Sebentar, ini kok ada kesulitan menutup. Nah, macet. Sebentar. Nah, sini aja. Nah, ini berarti ini sudah selesai. Jangan lupa semuanya, ini dikasih tanda identitas. Bisa lah, ini belum saya kasih nama dan sebagainya. Diusahakan semuanya diberi foto. Nah, mungkin identitas pakai KPIH dan sebagainya, identitas KPIH-nya masing-masing, identitas pribadi dan sebagainya, monggo. Nah, saya anggap ini sudah selesai untuk koper kecil. Para pemirsa jamaah haji yang berbahagia, alhamdulillah ini beberapa tahap sudah saya aturkan. Nah, untuk selanjutnya eksekusi yang terakhir, barang-barang yang kebutuhan kita, sekali lagi bukan keinginan kita, kebutuhan kita yang kita butuhkan selama berangkat dari rumah sampai pulang ke rumah lagi. Eksekusi terakhir, semua sisa-sisa kebutuhan yang akan kita bawa adalah di koper besar atau koper bagasi. Perlu saya ulang sedikit, untuk tas dokumen sudah selesai dengan baju yang dipersiapkan untuk berangkatnya. Kemudian koper kabinnya juga sudah selesai dengan isinya. Yang terakhir, eksekusi terakhir adalah koper besar. Waktu berangkat hanya maksimal 20 kilo. Nanti pulangnya monggo ditambahi bisa 32 kilo.
Para pemirsa yang berbahagia, sekarang eksekusi terakhir. Apa yang harus kita bawa? Yang jelas, panjenengan semuanya sudah mempersiapkan apa yang akan dibawa. Nah, sekarang kita satu persatu kita tata sedemikian rupa. Cara menatanya biar aman. Yang sebelah bawah, yang sebelah pinggir-pinggir, kemudian yang sebelah atas diusahakan barang yang empuk-empuk. Jadi seandainya koper ini, karena koper ini kalau di bagasi satu pesawat ada 450 koper, jadi mereka kuli menatanya bukan seperti kita menata koper sendiri, tapi biasanya diuncal-uncal nih sakarpe. Maka diusahakan dengan sangat bahwa yang bawah itu adalah diusahakan yang empuk-empuk. Nah, semua bawaan-bawaan ini saya saya kasih plastik. Manfaatnya untuk apa? Ya biar ini kan sudah dicuci semua, sudah bersih semua, jadi biar tetap awet wangi. Nah, pertama mari kita tata bersama-sama. Nah, ini kaitannya ini dirampingkan. Kemudian ini kerudung ya. Kemudian ini adalah baju ganti ya. Nah, ini ditata sedemikian rupa, nanti semuanya dikasih plastik, ditata. Kemudian di bawahnya ini juga baju putih, bawa dua, yang satu di tas tas kabin, yang satunya adalah di tas ini. Nah, kemudian ini para daleman saya kumpulkan jadi satu. Nah, setelah itu ini juga daleman saya jadikan satu. Nah, yang di koper sini otomatis penjenengan mesti membawa makanan-makanan. Boleh, asalkan tidak yang dilarang, tidak yang bau menyengat, tidak berupa air. Kemudian pokoknya yang ini saya seneng khusus, ini saya bawa ini hampir 1 kilo. Kemudian saya seneng gula aren, gula kecil-kecil, di sana nanti untuk ngolah dan sebagainya enak banget. Nah, kemudian ini para bumbu-bumbu, kemudian sambal dan sebagainya, ini saya kemas semacam ini. Nah, semua barang makanan-makanan ini memang kita dianjurkan untuk membawa, karena catering di sana itu sama sekali tidak ada sayurnya. Jadi mungkin terjadi kita perlu tambahan-tambahan untuk makanan-makanan apa yang kita senangi kita bawa. Kemudian ini saya kemas, ini saya jadikan satu. Para sabun-sabun ini saya letakkan jadi satu. Kalau sudah seperti ini tadi yang bawah, ini yang bawah sudah yang empuk-empuk. Para pemirsa yang berbahagia, nah, para makanan-makanan yang saya bawa ini biar lebih aman ya, bukan hanya sekedar saya letakkan di toples-toples, tapi saya bungkus lagi dengan kresek. Nah, semuanya ini sabun saya bungkus dengan kresek biar rapi juga. Nah, ini diletakkan di yang tengah, kemudian semuanya saya kasih kresek. Nah, biar semuanya ini nanti seandainya kemungkinan terjelek, misalnya toplesnya nanti pecah karena dibanting dan sebagainya, ini tidak mengotori baju-baju kita yang sudah bersih-bersih semua. Nah, kita tata sedemikian rupa. Kemudian ini juga saya wadahi kresek biar aman juga rapi. Nih, saya wadahi kresek juga. Semuanya apapun yang dikendaki, seneng teh bawa teh, seneng kopi bawa kopi, kemudian seneng apapun, seneng jahe, saya juga seneng wedang jahe, juga saya bawa wedang jahe, bawa jahe. Nanti di sana kalau kangen wedang jahe dan sebagainya, itu tinggal kita memasak airnya, kemudian membuat wedang jahe dan sebagainya. Nah, ini semuanya sudah semacam ini. Kalau sudah semacam ini, tisu, saya juga membawa tisu. Nah, nih sudah. Terus ini mie instan ya, mie instan, monggo silahkan membawa. Untuk mie instan ini kopi bubuk saya juga membawa. Nah, ini diwadahi
biar rapi. Nah, ini diletakkan di bagian tengah. Nah, di bagian tengah. Nah, saat kalau ini sudah selesai, maka bagian yang samping-samping ini ruko, saya membawa dua, yang satu di tas koper kabin, yang satunya adalah di koper besar. Nah, kemudian ini jangan lupa, karena kita perempuan ingin berias, saya juga membawa kaca ya. Letakkan sedemikian rupa biar aman ya. Kemudian ini, oh ya, lupa kita ini bawa cas-casan tadi sudah. Nah, kemudian ini saya membawa untuk alat-alat semacam ini. Jadi ini kalau butuh minum dan sebagainya, ini dan sebagainya, saya nggak bawa piring, saya bawa ini aja nggak apa-apa. Jadi lebih fleksibel, bisa untuk makan, bisa untuk wadah sayur dan sebagainya. Nah, ini ditata sedemikian rupa. Nah, biar betul-betul rapi dan tidak, nah misalnya semacam ini. Nah, kita tata ini biar semuanya aman ya, aman, kemudian rapi. Terus selain itu betul-betul nanti bisa ini. Nah, ini toples satu ini isinya ini macem-macem banget. Ada gunting, ada jarum dengan benangnya, ada pulpen, ada staples dan sebagainya. Saya jadikan satu di sini. Ada karet gelang dan sebagainya, ada pisau dan sebagainya. Saya letakkan jadi satu. Jadi ini biar aman. Kemudian saya kreseki juga. Nah, ini ditata sedemikian rupa para pemirsa yang berbahagia, biar betul-betul tidak istilahnya. Nah, ditata sedemikian rupa. Nah, ini nanti diamankan, ditata. Nah, kemudian ini para kaos kakinya saya letakkan di sini. Ini ya, ini saya juga membawa sarung dan sebagainya karena terbiasa pakai sarung. Nah, kemudian karena saya membawa sarung, nah ini diusahakan nanti yang atas sendiri seperti koper kecil tadi itu diberi kain atau apapun yang kira-kira bisa menutupi seluruhnya. Ini anduk dengan sarung saya sendirikan. Nah, saya sendirikan. Ini minuman, ini saya masukkan sini. Apa saja ini, kaos kaki terlupa saya masukkan, ditata sedemikian rupa. Oh ya, ini masker. Nah, saya masukkan juga. Apalagi, oh ya, sandal belum masuk, ini sandal. Nah, kalau sudah semacam ini, diperkirakan semua yang dibutuhkan di sana ini sudah masuk semua. Yang paling atas ini kita eksekusi ya. Sebentar, oh ya, saya bawa kalender. Di sana nggak ada kalender. Terus saya juga membawa Quran. Nah, ini Quran diletakkan di koper bagasi. Niat kita bukan membawa Qurannya, tapi meletakkannya di atasnya sini. Ini Quran sudah. Masalahnya apa? Quran di sana kadang-kadang cara membacanya makhraj-makhrajnya, tulisannya itu beda. Jadi kalau tidak terbiasa itu kadang-kadang pakai Quran sana itu agak sulit. Ini kresek saya bawa. Kemudian plastik-plastik. Sebentar. Oh ya, ini ketinggalan kapas. Perempuan biasa bawa kapas. Oh ya, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, ini dompet. Nah, dompet saya tadi sudah ada dua, yang satu wadah rupiah, yang satu wadah real. Ini ada 3 dompet untuk simpanan.
simpanan ini. Untuk uang saku simpanan diusahakan jangan diletakkan di satu tempat. Saya usahakan ini nanti saya tata kembali. Dompet yang simpanan ini saya letakkan di koper besar dan tempatnya aman, yang tahu saya sendiri. Nanti saya tata di koper besar. Sudah, ini sudah selesai semuanya, sudah ya. Jangan lupa ya membawa tas nggak apa-apa, tas misalnya tas KBIH atau tas apa dan sebagainya, semuanya masuk di dalam koper besar. Jadi misalnya ada identitas KBIH yang tidak dipakai, misalnya tas karena kita sudah 3 ini yang boleh dibawa, tas KBIH dan sebagainya dimasukkan saja di dalam koper, nanti di sana di Makkah dan Madinah bisa dipakai. Saya kira ini sudah cukup untuk eksekusi akhirnya para pemirsa yang berbahagia. Ini saya tutup dengan sarung karena saya terbiasa pakai sarung, bukan pakai daster. Nah, saya eksekusi pakai sarung. Sebentar ya. Nah, ini plak, kita tutup semacam ini biar rajin. Kemudian saya tutup kembali dengan handuk. Nah, jadi biar rapi, ini ditata sedemikian rupa sampai rapi, kelihatan rapi. Benar, kelihatan rapi, ditutup dengan baik, dirapikan, jadi nggak kelihatan rohot. Nah, setelah itu pengaitnya. Nah, ini pengaitnya kita pakai, kita masukkan. Sebentar. Ya, sudah selesai, sudah aman semuanya yang kebutuhan kita. Buku-buku, oh ya, ini buku-buku ada yang ketinggalan, langsung saya sisipkan di sini. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, alhamdulillah kita tutup. Karena kopernya tidak sama dengan tahun biasanya. Kalau sampai berlebih bawaannya, ditutup juga sulit. Loh, kira tuh angel. Sebentar. Ya, ini menutupnya. Ini kopernya memang nggak sama dengan biasanya, bahasana raiso meteng. Ya wis apa adanya, harus sesuai benar. Sebentar. Sebetulnya nggak ada 20 kilo. Ini cuma memang ya aman. Nah, kalau ini sudah selesai, para pemirsa yang berbahagia, ini sebelum kita setorkan, ini dikasih kunci gembok ya. Setelah digembok perlu dicek lagi. Nah, ini belum saya kasih nama. Ini dikasih nama lengkap sekaligus diberi fotonya. Nah, alhamdulillah semuanya sudah masuk. Sekarang kita kasih baju yang terakhir. Ini semuanya se-Indonesia bajunya sama.
Ini tadi kain bajunya belum saya kasih nama. Nih. Nah. Selesai sudah. Ini yang terakhir digulingkan begini. Nah, ini biar bisa terkait, ada pengaitnya. Sebentar, tinggal sedikit. Nah, selesai. Koper kabinnya kita kasih baju juga. Sebentar, kasih baju. Nah, ini terakhir. Alhamdulillah sudah selesai sudah. Nah, sudah. Ini juga ada. Yang paling akhir ini sudah juga, ini sudah selesai. Nah, untuk menandai ini saya kasih tanda semuanya. Penjenengan semuanya tolong, entah itu pribadi, peregu atau perombongan, semua dikasih tanda khusus. Ini misalnya saya kasih tanda biar tahu bahwa koper nanti numpuk sekian itu. Kalau ada kain kuning semacam ini yang rosok dibaleni lagi. Nah, ini loh, ini berarti milik saya. Ini juga begitu, sama kuningnya dikasih tanda juga. Semuanya sama. Jadi dimanapun berada koper kecil dan koper besar saya. Nah, ini juga kalah pentingnya yang kecil, yang tas dokumen juga dikasih tanda. Bukan berarti kecil nggak dikasih tanda, karena ini semuanya juga sama. Makanya ini juga saya kasih tanda. Nggak apa-apa, jelek nggak apa-apa. Jadi selesai sudah. Nah, ini semacam ini selesai sudah. Untuk tutorial cara membawa, meletakkan barang bawaan untuk semua jamaah haji untuk tahun ini. Alhamdulillah, demikian penjenengan semuanya sudah meresani apa yang bisa saya bantu. Semoga hal kecil ini, walaupun toh penjenengan insya Allah sudah bisa semuanya, semoga bantuan sedikit tentang tutorial cara-cara mempersiapkan bekal ini manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Dengan bekal kebutuhan yang lengkap sesuai apa yang kita butuhkan, insya Allah akan membantu kelancaran hati kita. Terima kasih semuanya. Penjenengan semuanya insya Allah sudah mampu, sudah siap untuk masalah perbekalan ini. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa manfaat dan barokah. Penjenengan hajinya lancar, saya yang setahun ini juga berangkat, ini bisa melayani semua jamaah haji dengan baik. Masalahnya apa, tugasku adalah ibadahku, mabrurnya penjenengan adalah mabrur saya juga. Mohon doanya, semoga saya tahun ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan semoga keluarga saya, siapapun keluarga saya, betul-betul secepatnya berkali-kali berulang-ulang bisa sowan ke Baitullah dan sowan ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, manfaat dan barokah, mabrur dunia akhirat. Wallahumma fiq lakwani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك